itu tim musik. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kuasa Tuhan melingkupi kita semua. Dengan hati yang membutuhkan Tuhan, kita datang kepadanya pada saat ini. Yang membutuhkan, yang haus pasti akan dipenuhi dan pasti akan dilimpahi. Haleluya. Hari ini saya akan bawakan firman Tuhan yang saya berikan tema bingung, tidak tahu harus bagaimana. Bingung, tidak tahu harus bagaimana. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya dulu Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu Saudara dalam keadaan bingung? Pernah nggak Bapak Ibu Saudara mengalami bingung harus bagaimana saat menghadapi satu masalah? Sudah bikin ini, sudah bikin itu, tapi kok masalahnya nggak selesai-selesai. Akhirnya bingung, aku harus bagaimana lagi gitu. Kadang saat kita dalam masalah, kita tidak tahu harus bagaimana, tetapi kita nggak bisa diam juga. Kita tetap harus berbuat sesuatu. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah takutnya kita salah gitu. Karena kita tidak bisa diam, kita harus berbuat sesuatu. Yang kita lakukan ternyata salah. Kok bisa tahu salah? Yang kita lakukan justru memperburuk keadaan. Misalnya, waktu bangsa Israel di padang gurun, mereka hidup dalam kesulitan besar. Ada banyak musuh, sudah kondisi kekurangan, ya, maksudnya itu kesulitan, cuaca juga sangat panas, banyak musuh yang harus dihadapi. Mereka bingung harus bagaimana. Lalu apa yang menjadi tindakan mereka? Tindakan mereka adalah mengeluh, bersungut-sungut. Dan apa akibatnya? Tindakan yang mereka ambil, akibatnya seharusnya mereka bisa tiba dari Mesir ke Kanaan dalam hitungan minggu. Tetapi akhirnya nyampe 40 tahun Bapak Saudara. Berapa kali lipat meningkat kesulitan yang mereka alami. Oleh karena salah dalam mengambil sikap. Maka saat ini Bapak Saudara penting sekali kita berhati-hati dan memilih solusi apa yang harus saya ambil. Nah, hari ini kita semua datang untuk sama-sama mendengarkan pengajaran firman Tuhan, karena kita tahu bahwa firman Tuhan akan memberikan pengajaran, memberikan pengertian, memberikan tuntunan, dan juga akan mengubah kehidupan kita. Amin. Sehingga ketika kita bingung, kita menjadi tahu harusnya aku bagaimana. Kita akan belajar dari kisah Lazarus, Bapak Saudara. Hari ini kita akan mendapatkan 2 poin. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah bingung dalam menghadapi suatu masalah? Yang pertama adalah membicarakan, yang kedua adalah merenungkan. Membicarakan bagaimana ini maksudnya. Saya sih kalau ada masalah pasti saya langsung curhat ke mana-mana, bukan begitu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Atau ketika ada masalah saya selalu menjadi ribut, bukan begitu juga. Tetapi maksudnya adalah membicarakan kepada Tuhan, bercerita kepada Tuhan, bukan terus membicarakan di dalam mulut. Contohnya kita seperti saya contohnya lagi marah sama anak, mungkin terus diulang-ulang gitu ya, yang dari tadi pagi sampai siang sampai malam. Karena kadang saya juga gitu soalnya ya. Kesalahan yang kemarin saya ingat, kemarin kamu gini diulang lagi ya. Nah, ini membicarakan berulang-ulang. Ini berarti saya fokus, saya ingat kemarin ya. Saya fokus
daripada Lazarus. Ya, kita akan bawa masalah kita kepada Tuhan. Lazarus yang diambil dari Yohanes 11. Yohanes 11 itu kisah Lazarus ada dari ayat 1 sampai ayat 44. Tetapi kita tidak akan baca semuanya. Saya akan pilih-pilih ya untuk kita baca bersama. Kisah Lazarus yang diambil dari Yohanes 11. Kita akan baca mulai dari ayat 1 sampai 6 dulu Bapak Saudara. 1, 2, 3. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak Ibu Saudara, ini kisah tentang Lazarus di mana dia punya saudara siapa namanya? Maria dan Marta. Maria dan Marta memberitahukan kepada Yesus bahwa saudara mereka yang bernama Lazarus itu sakit. Dan jelas di sini dalam ayat 2 bahwa si Maria ini adalah seorang wanita yang pernah meminyaki kaki. Yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur, dengan minyak yang terbaik, maksudnya dan menyeka dengan rambutnya, dengan kehormatannya. Dia memberikan yang terbaik untuk Yesus. Ini maksudnya pelayanan, pujian, penyembahan yang terbaik. Ya, dia rendahkan diri. Ya, kalau udah sampai rambut sampai ke kaki orang, Bapak Saudara, itu namanya sudah bersujud merendahkan hidupnya. Jadi Maria adalah seorang penyembah yang luar biasa, dan saudaranya namanya Marta adalah seorang pelayan yang super sibuk, Bapak Saudara. Ya, pelayan yang benar-benar aktif sekali. Jadi mereka ini adalah keluarga pelayan Tuhan. Dan Lazarus itu adalah seorang yang dikasihi Tuhan. Bisa dibilang seperti sahabat. Jadi keluarga Lazarus ini adalah keluarga yang dekat dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tetapi ketika mereka memberi kabar kepada Yesus bahwa Lazarus sedang sakit, apa yang dilakukan oleh Yesus? Kalau menurut kita Bapak Ibu Saudara, seharusnya Yesus berbuat apa? Ini kan keluarga yang cinta Tuhan, keluarga yang sungguh-sungguh memberikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan, seperti Marta. Ya, geraknya aktif sekali untuk melayani, sibuk sekali untuk melayani Tuhan. Maria ini sungguh-sungguh hatinya itu benar-benar melekat kepada Tuhan. Lazarus ini dekat dengan Tuhan. Harusnya kalau mereka punya masalah, orang yang dekat dengan Tuhan harusnya langsung segera dong, Tuhan tolong, betul gak ya? Harusnya segera tolong. Tapi lihat, kita lihat di dalam ayat 6 itu, coba kita ulang bersama. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Lalu Tuhan sengaja, Tuhan punya rencana, bukan karena Tuhan gak mau. Jadi kadang-kadang kalau Tuhan belum menjawab seruan kita, bukan karena Tuhan gak mau, kadang-kadang. Tetapi ini ceritanya Tuhan memang sengaja diperlama. Gak enak ya. Orang semua maunya secepatnya kalau berdoa. Tuhan tidak jawab doa kita, mungkin apa tindakan
Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Bapak Ibu lihat, Tuhan berkata aku ke sana untuk apa? Untuk membangunkan dia dari tidurnya. Artinya apa? Tuhan sedang menuju, ya. Tuhan sedang dalam perjalanan. Tuhan sedang dalam proses. Jadi kalau kita belum mendapatkan jawaban, bukan berarti Tuhan tidak mau. Tapi kadang-kadang memang Tuhan sengaja. Dan bukan Tuhan tinggalkan. Tuhan juga akan punya waktu untuk menuju ke tempat kita, Bapak Ibu Saudara. Ada prosesnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tetap percaya. Kan tadi Tuhan sudah dengar. Berarti Maria dan Marta jelas sudah menceritakan, memberitahukan, meminta kepada Tuhan. Dan belum juga dijawab. Sekarang Tuhan sedang menuju ke sana. Artinya proses sedang terjadi. Yesus berkata kepada murid-muridnya, mau ke tempat Lazarus untuk membangunkan Lazarus. Tapi pada saat itu murid-murid berpikir bahwa Lazarus itu sedang tertidur. Ya, Tuhan selalu memantau keadaan kita, Bapak Saudara. Dia tahu seperti apa keadaan kita, separah apa keadaan kita, dia tahu. Buktinya apa? Coba perhatikan ayat 14. Walaupun Tuhan tidak bersama dengan Lazarus, Tuhan tahu. Ayat 14, 1 bersama-sama kita baca ya. Kita nggak akan kemana-mana, Alkitabnya hanya di sini. Tidak. 1, 2, 3. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tadi dia mendengarkan bahwa Lazarus itu sakit. Sekarang Tuhan tahu dia sudah mati. Lazarus, Tuhan tahu bahwa Lazarus itu sudah mati. Artinya Tuhan selalu memantau perkembangan keadaan kita. Semakin buruk atau semakin baik, Tuhan tahu semuanya. Jadi tetap percaya proses Tuhan akan tetap berjalan dalam pemantauan Tuhan, ya. Jadi dalam ayat 14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Banyak doa-doa yang langsung dijawab dengan cepat oleh Tuhan. Itu harapan kita. Tetapi walaupun tidak langsung dijawab, percayalah, proses Tuhan sedang menuju untuk datang kepada kita. Amin. Tujuan Tuhan tidak segera menjawab permohonan Maria dan Marta adalah untuk memberi kesempatan bagi kita untuk melihat hal yang besar. Mungkin kalau hanya sakit, Tuhan sembuhkan udah biasa. Jadi Tuhan mau melakukan hal yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau punya pergumulan, jangan langsung putus asa. Mungkin Tuhan punya rencana untuk melakukan hal yang lebih besar supaya mujizat yang akan nyata atau kuasa yang akan kita terima menjadi lebih besar. Kalau hutang kita 100.000, berarti Tuhan akan kasih kita berkat 100.000 untuk melunasi. Kalau hutang kita 1 miliar, tapi jantungnya entah kemana, ini bisa hampir berhenti ya. Tapi kita kalau Tuhan jawab, kita akan terima kan berkat yang lebih besar untuk menyelesaikan itu. Jadi tujuan Tuhan adalah supaya kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Perhatikan ayat yang 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi supaya menjadi kesaksian. Jadi bukan berarti orang yang dekat dengan Tuhan tidak punya masalah. Bisa aja benar-benar gak punya apa-apa, bisa aja benar-benar sakit parah, bisa aja benar-benar buruk keadaannya. Bukan hanya orang yang tidak dekat Tuhan, yang dekat Tuhan juga punya masalah. Sama dengan orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Ya, Bapak Saudara, bisa Tuhan izinkan, tapi rasanya pasti beda. Bagi Tuhan masalah semakin besar
bukan menjadi persoalan. Ya, waduh, penyakitku ini udah makin berat ini, hutangku ini sudah semakin besar, ini akan semakin sulit untuk menyelesaikan ini. Bapak Ibu Saudara, tadi Tuhan berkata apa? Aku mau ke tempat Lazarus untuk apa? Membangunkan. Padahal Tuhan tahu Lazarus sudah mati. Artinya Bapak Ibu Saudara, bagi Tuhan hanya membangkitkan orang mati itu cukup seperti membangunkan saja. Sangat mudah buat Tuhan. Jadi masalah kecil, masalah besar bukan menjadi masalah buat Tuhan. Membangkitkan orang mati hanya seperti membangunkan aja. Tidak perlu mengerahkan kekuatan yang super besar. Cukup membangunkan. Gimana sih Bapak Ibu Saudara cara membangunkan? Apakah pakai apa itu yang ronda itu? Enggak kan? Enggak seperti itu. Mungkin ada juga orang yang susah dibangunnya, tapi enggak sampai separah itu, ya. Jadi bagi Tuhan masalah besar itu semua, masalah kecil semuanya mudah, ya. Jadi ketika kita datang dengan cara yang tepat kepada Tuhan, udah berusaha sungguh-sungguh, doa kita belum juga dijawab, tetap percaya proses sedang menuju, Tuhan sedang menuju, ya. Lalu sudah ditunggu prosesnya, tetap juga belum ada jawaban. Kita perhatikan seperti ayat 17, ya. Ayat 17, 1, 2, 3. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah apa? 4 hari berbaring di dalam kubur. Tadi Yesus bilang, ya, Lazarus sudah mati. Sekarang sudah 4 hari di dalam kubur. Jawaban tidak kunjung datang, bahkan sudah terlambat, ya. Tadi kan sakit, berharap sembuh. Tidak sembuh-sembuh, yang jadi adalah mati. Berarti udah terlambat kan? Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Harapan untuk sembuh sudah tidak ada. Tidak ada lagi yang perlu untuk kedatangan Tuhan, sepertinya udah gak perlu deh. Kan udah mati. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Maka ketika Tuhan datang, ya, di sana didapati Lazarus sudah 4 hari berbaring di dalam kubur. Maka apa kata Maria? Ayat 21. Maka kata Marta, ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Coba kalau Tuhan datang lebih awal, tidak akan terlambat, aku akan mengalami mujizat Tuhan. Dalam tanda kutip, Marta sudah tidak punya harapan. Coba gimana, mau harap apa lagi, orang udah mati kok, ya kan? Sepertinya gak perlu lagi berdoa, udah mati, ya. Marta merasa kedatangan Tuhan itu, ya, udah terlambat banget lah, ya. Udah tidak dijawab, sudah terlambat, sudah tidak ada harapan, bahkan sudah berbau. Artinya sudah berbau, masalah baru sudah datang lagi, sudah mati. Ibaratnya contohnya orang yang contohnya cari kerja, berdoa supaya dapat kerja, tidak diterima. Setelah tidak diterima, udah ditolak mentah-mentah lah, ya. Berarti nggak dapat kerja. Sekarang muncul masalah baru. Masalah baru apa? Jadi pengangguran, tidak punya makanan. Masalah baru. Masalahnya jadi bertambah banyak. Udah berbau. Jawab Yesus dalam ayat 25. Ketika Marta berkata seperti itu, Tuhan, coba kalau Tuhan datang, ya. Lalu Yesus menjawab dalam ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
yang sering dikatakan itu nasi sudah menjadi bubur. Nah kalau nasi sudah menjadi bubur, mau bagaimana lah? Tinggal nikmati buburnya aja kan, nggak bisa mau nggak mau. Tapi kalau bagi Tuhan tidak ada istilah nasi sudah jadi bubur. Bubur pun bisa jadi nasi. Dan bahkan kalau memang diperlukan, yang dibutuhkan adalah beras, bubur pun bisa jadi beras. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Akulah kebangkitan dan hidup. Makanya apa yang harus kita lakukan kalau kita bingung? Tetap percaya. Tunggu prosesnya. Loh, prosesnya mau nggak nyampe-nyampe. Apa yang harus kita lakukan? Tetap percaya. Masalah makin besar sudah makin berbau. Tetap percaya, deh. Tidak dapat pekerjaan jadi pengangguran, tetap percaya. Agak lambat, ya. Kita baca ayat 39. Ayat 39, ayat yang terakhir. 39, belum terakhir. Ayat 39, 1, 2, 3. Kata Yesus, angkat batu itu. Lalu kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Lalu ayat 40, jawab Yesus. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kita harus perhatikan. Jawab Yesus apa? Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bukankah sudah kukatakan? Artinya ingat dong, saya ngomong apa? Ya, ingat perkataan saya. Apa yang saya katakan, aku pegang. Itu janji, itu pasti terjadi. Bukankah sudah kukatakan? Sekalipun masalah makin besar, Tuhan berkata, bukankah sudah kukatakan? Ingat apa yang Tuhan katakan. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Inilah poin yang kedua, yaitu merenungkan firman Tuhan, supaya kita tidak sampai lupa ataupun lalai. Karena firman Tuhan itu selalu iya dan amin. Karena ketika kita dalam masalah, kita bisa menjadi lupa akan perkataan itu, akan firman Tuhan itu. Bukan merenungkan, memikirkan masalah itu, bukan mengingat-ingat, aduh aku sakit ini, aduh gimana ini nanti ya. Kalau kita merenungkan masalah kita, Bapak Ibu Saudara, maka masalah itu yang akan makin besar terlihat di dalam mata kita. Tetapi yang kita fokuskan adalah ingat, bukankah sudah kukatakan ya kepadamu. Aku kan sudah ngomong sama kamu. Kenapa kau masih ragu? Kenapa kau masih takut? Aku sudah ngomong. Ya. Tuhan mau kita punya keyakinan akan perkataannya. Bagaimana kita bisa membangun supaya kita selalu ingat akan perkataan Tuhan, supaya kita selalu ingat akan janji Tuhan ini, yaitu dengan merenungkan firman Tuhan. Merenungkan itu berarti mengulang terus dan terus. Merenungkan terus dan terus. Bapak Ibu, saya rasa membaca firman Tuhan ini saya nggak tahu berapa kali, ya, sudah nggak tahu berapa kali dibacanya. Tapi hanya bicara tentang jangan khawatir pun, saya bisa dikatakan lupa. Kenapa kok lupa? Karena buktinya kalau ada masalah masih muncul rasa khawatir. Makanya renungkan, kalau renungkan itu
sehingga masalah itu semakin terlihat semakin besar. Maka yang ada adalah seperti padang gurun, ya, seperti orang Israel di padang gurun, harusnya selesainya 2 minggu atau dalam hitungan minggu, jadinya 40 tahun nggak beres-beres, ya. Tapi kalau kita beralih membicarakannya kepada Tuhan dan membangun kepercayaan kita, maka disitulah mujizat Tuhan terjadi. Lalu apa yang terjadi dalam ayat 43 yang terakhir? Dan sesudah berkata demikian, sama-sama berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Menghidupkan orang mati, menyelesaikan masalah yang menurut kita sudah terlambat, hanya seperti membangunkan manusia. Apa yang kita harapkan? Kok sepertinya sudah habis waktu, sudah tidak mungkin didoakan lagi, udah lewat. Di dalam Tuhan selalu ada kesempatan selama kita bisa membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka jangan sampai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Renungkan firman itu siang dan malam. Renungkan apa janji Tuhan kepada kita. Kalau kita cuma merenungkan masalah, Bapak Saudara, kenapa saya bawa firman Tuhan ini? Pernah nggak Bapak Saudara punya pengalaman? Kok rasanya itu nggak tenang, gitu. Nggak tenang sekali. Kok rasanya apa? Napasnya itu kok jadi besar-besar gitu. Pikiran itu kok jadi nggak bisa tidur. Ya, Bapak pernah punya pengalaman seperti itu? Nggak bisa tidur mikirin masalahnya. Ya, dalam 1 minggu ini saya seperti itu. Rasanya gimana gitu? Nggak tenang, gelisah. Saya berdoa kepada Tuhan. Ingat ini, apapun sudah terlambat pun, kalau di dalam Tuhan tetap tidak ada yang mustahil. Percaya proses Tuhan datang, ya, menuju Mas Afan, ya. Proses Tuhan sedang dalam perjalanan. Bu Nini, Tuhan dalam perjalanan, ya. Tapi kalau kita putus asa, nggak percaya, kan nggak bisa tuh. Mujizat nggak bisa terjadi kalau kita nggak percaya. Ya, jangan sampai Tuhan udah ngomong, ya, Lazarus bangkitlah, atau Ibu Tuti, ini berkatmu. Tapi karena mikirin masalah terus, nggak dengar itu Tuhan ngomong apa. Akhirnya berkatnya nggak diambil-ambil, padahal udah dikasih, gitu. Ya, jadi Bapak Saudara, mari. Apa yang harus kita lakukan ketika kita udah bingung, tidak tahu harus bagaimana? Udah berdoa sungguh-sungguh, udah nyembah sungguh-sungguh, katanya harus melayani sungguh-sungguh, sudah semuanya. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Bangun kepercayaan kita. Bangun terus, jangan sampai ada keraguan. Karena ketika kita udah berusaha membangun, kita udah percaya nih sungguh-sungguh, tapi ketika masalah itu lagi yang kita perhatikan, aduh, gini lagi, ya. Nanti kepercayaan kita itu turun lagi, nggak bisa lagi meraih, ya. Iman kita nggak bisa lagi meraih kuasa Tuhan. Jadi ini perlu dijaga supaya kita sama-sama mengalami kuasa Tuhan. Jangan ada yang bimbang dan ragu akan janji Tuhan kepada kita. Proses Tuhan sedang dalam perjalanan. Jangan seperti mata Tuhan udah datang, Tuhan, kalau Tuhan datang tadi nggak mati seperti ini, ya, nggak hancur hidupku, ya. Tetapi tetap ketika ada Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah datang. Jangan ingat yang tadi belum dijawab Tuhan. Penyakitku nggak disembuh-sembuhkan. Ya, kemarin itu aku sakit sekali, Tuhan nggak sembuh-sembuhkan. Jangan ingat itu. Tuhan bekerja hari ini untuk menjawab, melakukan hikmatnya bagi kita semua yang percaya. Ingat, bukankah firman apa yang Bapak Ibu sudah
pegang itu, jangan sampai dilupakan. Itulah yang akan kita lakukan kalau kita sudah tidak tahu harus bagaimana. Jangan malah sibuk untuk bersungut-sungut atau membicarakannya, memperbesar masalah itu, sehingga masalah itu akan menguasai. Ketika masalah itu kita ngomongin, itu akan menguasai bukan hanya kita, Bapak Saudara. Orang yang mendengar juga hidupnya jadi dikuasai oleh omongan kita itu. Tapi kalau kita ngomongin firman, biar itu membangun. Saya kasih tahu kepada anak, kepada Kecal kemarin, Kecal kamu pelayanan, ya. Kamu lihat nggak cara mama kalau melayani, ya? Terus mendengarkan pujian, mendengarkan khotbah. Bahkan sampai mau ke sini pun saya dengarin pujian penyembahan, doa supaya apa? Supaya terjaga. Karena tiba-tiba aja hati ini bisa drop, Bapak Saudara. Semangat itu bisa drop, api itu bisa drop. Jadi kamu harus belajar melayani, jangan hanya duduk di sana, tetapi melayani Tuhan. Hidup harus di dalam Tuhan, membangun diri. Jadi harus membangun roh kita. Dengarin lagu-lagu, pujian, penyembahan, dengarin khotbah. Jadi oleh karena itu Bapak Saudara, supaya ini, karena ketika kita udah berusaha, lihat sedikit sesuatu cepat itu turunnya, Bapak Saudara. Bagaimana menjaganya? Dengan terus mendengarkan, ya, yang rohani, supaya iman kita terbangun. Kalau kita mendengarkan yang masalah terus, itu menguasai kita, menguasai orang yang kita ajak, menguasai keadaan, sehingga kuasa Tuhan gak bisa bekerja dalam hidup kita. Jadi ketika kita punya masalah, ayo ceritakan kepada Tuhan, ceritakan kepada orang yang mungkin bisa mendukung kita dalam doa. Semakin banyak orang yang berdoa, semakin besar kuasanya. Amin. Doa, cerita doa untuk dibawa kepada Tuhan. Jangan cerita udah tahu orang itu nggak pernah berdoa, nggak mau berdoa, apa untungnya lagi kita cerita, ya. Kita ceritakan supaya dia bawa kita di dalam doa, ya. Tapi yang paling utama kita sendiri yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, cerita. Ketika Tuhan dengar, baru Tuhan bereaksi, Bapak Saudara. Tuhan bereaksi mau ngapain? Mau ditunda dulu atau mau langsung datang? Ya terserah Tuhan, ya. Dia mau tunda dulu, bukan gak mau, tetapi dia mau tunggu waktu yang tepat, ya, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat kehidupan Lazarus, lewat kehidupan kita. Tetap percaya, belum dijawab tetap percaya. Lo kok makin parah? Kok penyakitnya kok makin parah? Tetap percaya. Rencana Tuhan lebih besar, ingin dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari bangun. Caranya membangun, renungkan firman Tuhan. Terus diulang-ulang firman Tuhan. Terus diulang-ulang firman Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Saudara, jangan patah semangat kalau kita belum mendengarkan suara Tuhan atau jemaat Tuhan, belum melihat jawaban Tuhan. Jangan patah semangat. Ini kan kecenderungan kita kan, kalau udah gak dapat jawaban itu gampang sekali patah semangat, betul gak ya? Gimana ya, ini udah waktunya ini, kalau belum datang juga jawabannya, bisa gampang sekali patah semangat. Tetapi di sini kita dituntut jangan patah semangat, bangun terus imannya, tetap katakan aku percaya dengan gagah, seperti Tuhan berkata, Lazarus bangkitlah, keluarlah. Dengan gagah kita boleh belajar. Kalau kita udah yakin Bapak Ibu Saudara dengan firman Tuhan, kita sudah yakin, kita bisa dengan gagah ngomong, aku percaya Tuhan bekerja dalam hidupku, aku percaya. Tapi kalau nggak yakin Bapak Ibu Saudara, rada-rada ingat itu firman Tuhan, rada-rada gitu ya, nggak bisa dengan yakin. Ya pasti Tuhan, biarlah Tuhan Engkau tolong
jawaban Tuhan gak datang-datang, maka di situ berhentilah kita berharap mujizat Tuhan. Kalau kita udah berhenti, apa yang kita harapkan? Tetapi selama kita masih bisa membangun kepercayaan kita, pengharapan kita kepada Tuhan, mujizat pasti terjadi. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang sedang menantikan atau pertolongan Tuhan yang mendesak, ya. Seperti Lazarus ini sedang terdesak, ya. Dia buru-buru butuh secepatnya kuasa Tuhan, tapi belum datang-datang juga. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga merasa butuh mendesak banget. Biarlah hari ini datang kepada Tuhan. Mari kita dudukkan kepala kita akan berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, biarlah kuasa-Mu turun atas kami pada saat ini. Kami berikan kemuliaan, kami berikan hormat bagi-Mu. Kami mendengarkan perkataan-Mu, biar kami boleh mengalami mujizat-Mu. Kami percaya kepadamu. Engkau adalah Tuhan yang hidup, Engkau adalah Tuhan yang besar, Engkau adalah Tuhan yang berjanji. Kami pegang setiap janji-Mu, kami pegang setiap perkataan-Mu. Hamba-Mu membawa seluruh jemaat-Mu di hadapan-Mu pada saat ini. Mungkin di antara kami ada yang bimbang dan ragu akan janji-janji Tuhan, tetapi hari ini kami tempatkan di dalam hati kami, teguhkan di dalam hati kami, karena Tuhan yang berjanji apapun bisa terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi orang yang percaya, bagi kami semuanya, jamaah seluruh jemaat-Mu pada saat ini, lawat seluruh jemaat-Mu saat ini yang menanti-nantikan Engkau, yang berharap kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita berdoa untuk Darren pada saat ini, supaya kuasa Tuhan juga menjamah hidupnya. Kami berdoa untuk Darren pada saat ini ya Tuhan, yang di rumah sakit paru. Kami berdoa jamah dalam nama Yesus, dengan kuasa-Mu, dengan darah-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh organ tubuhnya dijamah, dipulihkan dalam nama Yesus, sehingga semuanya sehat sempurna. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu di tempat ini, Engkau yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, terjadilah sesuai dengan janji-Mu dalam kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan keuangannya dipulihkan Tuhan, jamah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang membutuhkan jamah Tuhan, keluarganya Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Semangat yang patah Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk pelayanan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman hari Kamis di tempat ini diadakan persangga pukul 7. Diharapkan kehadirannya untuk jemaat bisa bersekutu bersama-sama. Hari Minggu ibadah raya tetap di tempat ini pukul 5 sore. Juga ibadah sekolah minggu pukul 9 pagi di tempat ini. Tiba saatnya kita untuk memberi persembahan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami diberkati oleh firman-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami memberi yang terbaik bagi Engkau. Kuduskan, sucikan setiap tangan kami yang memberi apapun yang kami persembahkan di hadapan ini, biar boleh menjadi berkat bagi pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
terlebih dahulu saya persilakan berdiri untuk didoakan Bapak Ricardo, Bapak Gunawan, dan Renan, Ecel, dan Ratna. Saya serahkan pada Ibu Gembala untuk mendoakan dan sekaligus doa berkat. Terima kasih Yesus. Haleluya. Baik, mari kita berdoa untuk yang berulang tahun. Kita akan berdoa untuk Bapak Ricardo, Bapak Gunawan, Renan, Ecel, dan Jeratna. Mari kita angkat suara kita. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu untuk berkat pada hari ini. Kami mengucap syukur juga untuk anak-anakmu yang berulang tahun ya Tuhan. Untuk Bapak Ricardo dalam nama Tuhan Yesus, biarlah dalam hidupnya kuasa mengalir dan dia boleh bersungguh-sungguh lebih lagi kepadamu, lebih lagi berkomitmen kepadamu, lebih lagi mengutamakan Engkau, dan biarlah Engkau yang mengangkat hidupnya dan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gunawan dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang dia harapkan kepadamu, biar dia boleh mengalami kuasa-Mu, biar Bapak Gunawan boleh bersaksi tentang kebesaran Tuhan, tentang kedahsyatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, berkati keluarganya Tuhan, ada di tengah-tengah rumah tangganya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Renan dalam nama Tuhan Yesus, biar dalam masa kecilnya Engkau menjamah hidupnya, memakai dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pertumbuhannya menjadi berkat untuk kedua orang tuanya dalam nama Yesus. Diberkati dengan hikmat daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ecel, biar Ecel semakin mencintai Engkau, semakin mendengarkan suara-Mu, semakin mengutamakan Engkau, semakin memberi hatinya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semakin memikirkan apa yang terbaik untuk Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Ratna dalam nama Yesus, kasih-Mu mengejar hatinya sehingga hatinya boleh datang kepadamu ya Tuhan, menyembah kepadamu, bersungguh-sungguh kepadamu, memberi hidupnya lebih lagi melayani Engkau, berikan kesehatan kepadanya dan juga semangat yang baru kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau besar. Sebab Kau besar, berkat-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, berkat-Mu ajaib, tiada seperti dan kami tahu Engkau tahu segala apa yang terjadi dalam hidup kami. Kami menantikan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menuntun kami ke tempat ini. Tuhan juga akan menyertai seluruh umat-Mu kembali ke tempat mereka masing-masing dan akan mengerjakan segala aktivitas mereka mulai besok sepanjang minggu ini. Berkat Tuhan sudah Tuhan curahkan atas seluruh umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, haleluya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita terima berkat dari Bapa kita, sumber segala berkat. Dicurahkannya kuasanya atasmu, diurapinya engkau, dan dibuatnya hatimu melekat kepadanya. Dituntunnya langkahmu dan dicurahkannya kasih setianya kepadamu sehingga hatimu semakin mencintainya. Damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan oleh Roh Kudus
menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa